Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kembali lagi kita ketemu di Security Service Channel. Di video kali ini teman-teman kita akan membahas tentang bagaimana cara mengganti layar atau LCD HP. Di sini untuk mereknya Xiaomi Mi A1. Untuk LCD-nya saya pesan yang ori seri 4 inch. Dan yang paling penting wajib punya obeng HP seperti ini untuk membuka kopernya. Setelah dua baut pengunci koper bawah kita lepas, selanjutnya kita sisip untuk casingnya. Nah, setelah terlepas kurang lebih seperti ini hasilnya. Perhatikan, di sini saya juga sudah melepas untuk baterainya dan kemudian selanjutnya kita angkat untuk fleksibel layarnya. Nah, perhatikan di sini untuk pergantian. Jadi untuk fleksibelnya ini kita tarik dari depan seperti ini. Kemudian setelah terlepas kurang lebih seperti ini untuk LCD bekasnya. Nah, ini sudah tidak terpakai lagi karena sudah pecah. Nah, kemudian selanjutnya yang paling penting di sini teman-teman bisa perhatikan untuk bekas lem ini saya buka secara manual. Ini kita kerik-kerik secara perlahan, jangan sampai melukai untuk case atau tulangnya. Kemudian jika keras teman-teman bisa menggunakan pemanas atau hot gun. Namun karena di sini saya tidak menggunakan blower atau hot gun, di sini jika ada yang keras untuk bekas lemnya ini biar lebih mudah kita gunakan korek api teman-teman. Intinya ini bisa memudahkan kita untuk melepas bekas lem yang ada di tulangan HP-nya ini. Kemudian untuk cara megangnya kita pegang di bagian samping, jangan di bagian belakang karena di sini ada fleksibel yang apabila ditekuk ini bisa saja putus ataupun pecah untuk fleksibel dalamannya. Jadi intinya untuk melepas lem ini harus hati-hati teman-teman. Oke teman-teman, jadi karena di sini masih ada yang keras, jadi kita gunakan korek api seperti ini. Intinya ini bisa memanasi untuk bekas lemnya biar mudah kita congkel atau kita kerik. Nah, kita panasi sebentar saja, jangan sampai meleleh juga untuk tulang HP-nya. Ataupun yang ada fleksibel itu jangan sampai terkena panas teman-teman. Kemudian setelah agak lembek untuk lemnya, nah sekarang kita lanjut melakukan pengerikan. Ini harus sabar dan hati-hati untuk melepas lemnya. Intinya untuk bekas lem wajib hukumnya bersih sebelum kita melakukan pengeleman baru di bagian tulang HP-nya dan juga layarnya atau LCD yang akan kita ganti. Oke teman-teman, jadi untuk mempersingkat waktu di sini saya akan percepat untuk videonya. Kemudian setelah bersih kurang lebih seperti ini hasilnya. Selanjutnya kita akan unboxing untuk LCD yang kita beli secara online. Semoga saja ini pas dan sesuai dengan harapan. Nah, kita lepas untuk lakbannya. Dan untuk packingannya di sini rapi dan dilengkapi dengan pengaman bubble wrap. Kemudian setelah bubble terlepas, selanjutnya di sini masih ada packingan lagi. Nah, ini tinggal kita lepas saja untuk solusinya. Ini kita ambil untuk LCD atau layarnya. Nah, kurang lebih seperti ini hasilnya. Dan teman-teman jika membeli bisa perhatikan di bagian belakang layar ini ada fleksibel yang terhubung ke touchscreen atau layar sentuhnya. Nah, ini biasanya jika bukan yang ori, ini biasanya tidak terpasang teman-teman. Jadi jika tidak terpasang kurang lebih seperti ini hasilnya. Nah, ini bukan yang ori. Nah, ini bisa kita lepas. Kita congkel seperti ini untuk kancingannya. Begitu juga untuk pemasangan, ini kita congkel terlebih dahulu. Dan kita tarik untuk fleksibel kecil yang terhubung ke layar sentuhnya. Ini untuk mengaktifkan layar sentuh. Jadi jangan sampai lupa pemasangan jika mendapati untuk layar sentuh atau touchscreen-nya ini tidak terpasang ke soketnya. Jadi ini bisa kita lepas untuk ukuran kecil ini. Nah, seperti ini. Ini biasanya tidak terpasang teman-teman. Ini di lakban namun tidak terpasang. Jadi untuk cara memasukkannya seperti ini. Ini kita lepas terlebih dahulu, kemudian kita masukkan. Kemudian selanjutnya setelah masuk kita kunci kembali. Dan pastikan untuk proses pemasangan ini harus presisi teman-teman. Sampai ada bunyi klik, kemudian kita tutup kembali. Nah, kurang lebih seperti ini hasilnya.
Nah, teman-teman bisa perhatikan juga untuk fleksibel ini jangan sampai patah. Dan untuk yang ori bisa teman-teman perhatikan untuk touchscreen atau fleksibel yang ada pada layar sentuhnya ini sudah terpasang ke soketnya seperti ini. Jadi ini tidak perlu kita bongkar jika teman-teman membeli yang ori. Namun wajib hukumnya kita perhatikan sebelum proses pemasangan dan pengeleman. Kemudian untuk proses pemasangan, teman-teman bisa perhatikan kita pasang dari depan seperti ini. Kemudian ini kita masukkan ke lubangnya untuk jalur fleksibel. Nah, kemudian sebelum melakukan pengeleman, di sini bisa kita pastikan di sini tidak ada yang tertinggal untuk bekas saringan debu untuk speakernya. Oke teman-teman, jadi langsung saja kita pasang. Sebelum melakukan pengeleman, kita pasang terlebih dahulu untuk soket fleksibel. Nah, ini kita langsung tancapkan saja. Pastikan presisi sampai ada bunyi klik. Kemudian setelah terpasang, selanjutnya sebelum kita lakukan pengeleman, kita akan tes terlebih dahulu untuk touchscreen-nya berfungsi atau tidak. Selanjutnya kita pasang baterai terlebih dahulu. Nah, di sini kita tempelkan untuk baterainya dan kita paskan untuk soketnya. Sama seperti tadi, pastikan presisi dan sampai ada bunyi klik untuk soket fleksibel dari baterainya. Kemudian coba kita aktifkan untuk tombol powernya. Dan sekarang untuk layarnya sudah berfungsi. Sebelum mengetes touchscreen, ini kita lepas terlebih dahulu untuk anti gores yang ada pada layarnya biar lebih jelas. Kita tarik saja seperti ini. Dan kita tunggu karena untuk HP-nya ini loading. Sedang mematikan, ternyata baterainya ini kosong. Nah, di sini saya akan cas terlebih dahulu untuk baterainya. Jadi untuk mempersingkat waktu, di sini saya akan lakukan pengeleman langsung sebelum kita cas untuk baterainya dan kita akan tes hasilnya. Nah, ini sebelumnya untuk baterainya kita lepas terlebih dahulu. Cukup soket baterai kita tarik seperti ini. Kemudian kita angkat untuk baterainya. Nah, setelah terlepas kurang lebih seperti ini hasilnya. Dan untuk proses pengeleman baterai, di sini untuk lemnya saya menggunakan lem LCD B700. Langsung saja kita tiriskan lem pada bagian tulangan casing tempat dudukan LCD atau layarnya. Ini kita lakukan secara perlahan saja. Kemudian sebelum melakukan proses pemasangan layar, nah di sini kita rapatkan sedikit demi sedikit, pastikan untuk dudukan dan layarnya ini atau LCD-nya ini presisi teman-teman. Kita sisip seperti ini sebelum kita ikat. Dan pastikan untuk menekan layar, hati-hati teman-teman karena ini rawan pecah untuk LCD-nya. Ini kita pakai perasaan untuk menekan. Kemudian selanjutnya kita pasang anti gores dan kita ikat agar layarnya ini tidak lecet. Nah, di sini saya mengikat dengan menggunakan kabel tis dan juga sebagian karet. Nah, untuk menggunakan kabel tis ini intinya yang dirapatkan itu di bagian sisi atau pinggirannya. Nah, pastikan rapat seperti ini teman-teman agar tidak mudah terangkat. Kemudian selanjutnya untuk lemnya kita diamkan terlebih dahulu sekitar 2 jam. Oke teman-teman, jadi setelah kita diamkan selama 2 jam kurang lebih. Nah, di sini untuk pengikatnya sudah saya lepas. Selanjutnya kita lakukan pengecasan karena baterainya tadi ini lowbat. Dan ini sudah 3%. Nah, di sini saya diamkan lagi untuk menunggu sampai baterainya ini terisi. Kemudian setelah kita cas kurang lebih 10 menit. Nah, ini coba kita aktifkan sudah berapa untuk casnya. Nah, bisa kelihatan di sini sudah 27%. Selanjutnya kita masukkan untuk SIM card-nya.
Dan setelah SIM card terpasang, kita aktifkan kembali untuk melakukan pengetesan touchscreen. Dan sudah nyala, kita tunggu karena ini loading untuk HP-nya. Nah, sekarang sudah aktif untuk HP-nya. Nah, ternyata untuk layarnya ini mode, dan untuk cara mengatasi mode clash photo seperti ini, kita masuk saja langsung di bagian setelan atau pengaturan. Jadi yang rusak ini bukan layar teman-teman. Jika menghitam seperti ini, kita masuk di pengaturan atau setelan, kita cari di bagian pengaturan tampilan. Coba tampilan ini untuk tingkat kecerahan, coba kita fullkan. Nah, seperti ini. Ternyata ini masih belum berubah untuk tampilannya. Coba kita masuk, kita cari menu setelan atau pengaturan. Nah, seperti ini. Kemudian selanjutnya aksesibilitas. Coba kita tekan dan kita akan telusuri di bagian pengaturan ini. Nah, ini inversi warna. Untuk inversi warna di sini aktif. Coba kita scroll dulu ke bawah. Seperti ini, getaran, audio, teks kontras tinggi. Coba kita nonaktifkan untuk inversi warnanya. Nah, seperti ini. Nah, ternyata untuk inversi warnanya ini harus dinonaktifkan teman-teman. Dan untuk mode tampilan layar sudah normal kembali seperti ini, sudah berwarna, sudah bukan tampilan seperti clash photo lagi. Kemudian langsung saja kita tes scroll seperti ini untuk layarnya. Dan untuk touchscreen-nya ini sudah berfungsi. Dan semua tombol juga sudah berfungsi teman-teman. Jadi sekian video dari saya, semoga video ini bermanfaat. Jangan lupa like, komen, dan subscribe-nya untuk terus mendukung channel kami. Serta nyalakan tanda loncengnya untuk selalu mendapat notifikasi terbaru dari video-video kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.